Sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini saya mau sharing pengetahuan terkait salah satu bidang pekerjaan untuk kerja dengan visa untuk kerja ke Jepang dengan visa Tokutei Gino atau bisa disebut juga SSW. SSW itu singkatan dari Specified Skill Worker. Artinya tenaga kerja berkeahlian khusus, yang mana ini juga menjadi salah satu jalan masuk untuk bisa bekerja ke Jepang selain dengan visa magang, engineer, dan lain sebagainya. Yang mau saya tekankan dalam video kali ini yaitu cara mendaftar bidang manufacturing. Manufacturing ini tesnya berbeda dengan pengolahan makanan dan pertanian dan lain sebagainya. Bidang manufacturing ini diselenggarakan oleh METI. METI itu Departemen Ekonomi dan Perdagangan dan Industri Jepang ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk bidang manufacturing ini sendiri agak beda ya teman-teman, cara pendaftaran dan alur pendaftarannya, karena bila bidang yang lain itu dia bekerja sama dengan Prometric ya. Baik, sekarang saya akan eh, mencoba sharing ya, karena kemarin pengalaman saya ketika akan mendaftar melalui SSW Manufacturing ini agak kesulitan ya. Kesulitannya di mana? Tonton terus ya sampai selesai. Oke, sekarang kita akan mencoba mendaftar di situs METI ya. Teman-teman tinggal ketik saja di Google SSWM. Nanti dia ada paling atas ya dengan alamat sswm.go.jp, yang berarti ini adalah situs resmi dari pemerintah Jepang, Japanese government. Oke, dalam menunya ini sendiri, karena kita mengaksesnya dari Indonesia ya teman-teman, jadi otomatis berbahasa Indonesia. Kalau memang defaultnya tidak berbahasa Indonesia, teman-teman bisa memilih di bagian menu ini, lalu scroll ke paling bawah ya, pilih bahasa Indonesia. Kemudian pertama-tama seperti halnya Prometric, kita perlu membuat akun terlebih dahulu ya. Bikin akunnya ini teman-teman bisa menuju ke sini ya, layanan aktivitas untuk SDM mancanegara. Kemudian klik bagian ujian penilaian keterampilan khusus jenis 1 bidang manufaktur. Kemudian tertera ada keterangan-keterangannya. Untuk saat ini sudah dibuka pendaftaran ya. Pembukaan pendaftarannya sendiri udah dibuka dari tanggal 18 Oktober kemarin. Dan saya mohon maaf baru bikin videonya sekarang. Baik. Kemudian setelah masuk sini, klik saja ke sini ya. Daftar panduan ujian ada di sini. Kemudian jika teman-teman ingin baca-baca dulu boleh, tapi saya di sini akan fokus caranya untuk membuat akun METI ya. Nah ini teman-teman, untuk lokasi ujian di Jakarta sendiri, tanggal ujian akan dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Desember 2022. Kuota setiap kategori ujian adalah 20 orang. Dalam kurung pendaftaran akan ditutup jika telah mencapai kuota. Nah ini teman-teman,
Kalau kalau misalkan memang berminat untuk mendaftar manufacturing, diusahakan secepat mungkin ya teman-teman. Soalnya cuma dalam setiap bidang pekerjaan itu cuma 20 orang dan itu pun cuma satu kali saja pada setiap kali kesempatan. Dan saya sudah mendaftar ya. Saya kurang tahu nih kuotanya sudah tercapai atau belum. Bisa dicoba dulu ya. Baik. Nah, untuk bidang-bidang pekerjaannya sendiri kurang lebih ada berapa ya? Mungkin ada 19 bidang pekerjaan manufacturing. Di antaranya adalah pengecoran, penempaan, pengecoran cetak tekan, proses permesinan, pengolahan logam stamping. Kemudian jam berikutnya pekerjaan besi, pelat logam pabrik, pelapisan, proses anodisasi aluminium dan lain-lain. Kemudian hari kedua ada lagi bidang-bidang pekerjaan lainnya ya di bidang manufacturing. Silakan teman-teman pilih hari berdasarkan bidang pekerjaan yang teman-teman minati atau ingin teman-teman ikuti ya. Baik, pastikan dulu ya teman-teman, teman-teman mau ikutan apa. Dalam hal ini saya mau coba sesuai bidang saya ya, pengolahan logam stamping. Berarti tanggal 10, jamnya jam 9 sampai jam 12. Nanti tempat ujiannya untuk di Jakarta di Universitas Dharma Persada. Biaya ujiannya tersendiri relatif lebih murah ya dibanding Prometric. Biaya ujiannya sendiri 190.000. Pembayaran bisa transfer atau menggunakan e-wallet. E-wallet yang tersedia kemarin kalau tidak salah Dana dan OVO ya. Silakan teman-teman nanti coba saja. Baik. Nah, untuk berikutnya teman-teman bisa pilih jam ujiannya sesuai tadi yang tertera di sini ya. Karena saya ingin mengikuti pengolahan logam stamping yaitu tanggal 10 dan jam 9 sampai jam 12. Maka saya pilihnya yang ini ya, jam ujian 10 Desember jam 9 sampai jam 12. Klik. Baik. Nih, saya kemampuan kanjinya agak kurang teman-teman, jadi saya translate aja ya. Baik. Nah, berikutnya klik new register ya. Kalau misalkan teman-teman udah punya akun nanti nggak usah bikin lagi, langsung aja login di sini. Nah, karena kita belum punya akun, klik ini ya. Nah, ini teman-teman kolom-kolom yang harus diisi sebelum nanti kita melakukan pembayaran dan lain halnya. Nah, kemarin saya agak bermasalah ketika mengisi kolom nama karena nama Jepang dan mungkin nama nama di luar negeri lah pada intinya ya. Biasanya kan dua kata, sedangkan kita di Indonesia tiga kata. Mungkin banyak juga yang dua kata, tapi tidak jarang juga yang punya nama tiga kata atau bahkan mungkin lebih. Nah, saya akan coba mengisikan nama dengan tiga kata ya. Saya coba ya. Saya coba untuk diisi dengan Romaji. Di sini kita isi nama terakhir dulu ya teman-teman. Nama terakhir misalkan nama saya Dadan Permana Jaya. Berarti diisi dulu ini paling terakhir ya teman-teman. Terakhir. Jaya. Jaya. Nah, untuk nama tengahnya teman-teman, oh ini maaf teman-teman. Ini pengisian nama ini Romajinya diisi dengan huruf besar semua. Jaya, kemudian spasi, kemudian kurung buka, Permana. Karena nama saya misalkan Dadan Permana Jaya. Jadi urutannya adalah nama terakhir dulu Jaya, kemudian spasi, kurung buka, nama tengah ya teman-teman. Permana lalu kurung tutup. Nah, lalu yang paling depannya kita isikan Dadan.
Dadan. Kemudian di sini kita bisa isikan kata kanannya ya, kata kanannya ya. Seperti formatnya seperti di atas. Kita isikan dulu nama kata terakhir kita. Jaya. Jaya. Ini ya teman-teman. Jaya. Kemudian spasi. Kurung buka. Perumana. Kurung tutup. Perumana. Ini ya teman-teman. Kemudian nama awalnya ini kita isi dengan nama pertama. Dadan. Nah ini ya teman-teman. Kemudian ini diisi tanggal lahir kita. Klik saja ini pas angka tahun, misalkan saya lahir 1990 bulan Oktober ya teman-teman, tanggal 1. Style. Kemudian diisi jenis kelamin. Male untuk laki-laki, woman untuk perempuan. Yang paling bawah ini saya kurang paham ini apa ya. Kemudian pilih kewarganegaraan. Kewarganegaraan tentu saja kita isinya Indonesia ya. Nih. Kemudian kita saat ini kita tinggal di mana nih? Tinggal di Jepang atau di luar Jepang ya, Kokugai. Baik, kita pilih Kokugai ya. Lalu ini diisi Indonesia. Baik. Lalu kemudian kita mengisi alamat ya. Alamat diusahakan sesuai dengan KTP teman-teman ya. Soalnya nanti dikhawatirkan ketika akan masuk ruangan ujian, pihak panitia menanyakan identitas dan akan disesuaikan dengan identitas yang kita bawa. Biasanya sih KTP atau SIM ya. Tapi diusahakan KTP ya, KTP elektronik. Jalan Priung Bandung nomor 12. Oke ya. Kemudian oh ini sebenarnya nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Saya lupa lagi nih kemarin. Oh ini Yubing Yubing Banggo ya. Ternyata ini Yubing Banggo nih teman-teman, mohon maaf. Kita isi dengan 45121 misalkan ya. Kemudian ini alamat rumah, Jalan Priung Bandung nomor 12. Kemudian ini isi nomor handphone teman-teman ya. 08 12. Saya ini asal aja ya teman-teman untuk tutorial. 4 5 6 7 8 9 0. Kemudian ini pendidikan terakhir kita isi sesuai pendidikan terakhir teman-teman. Kalau saya SMA ya berarti ini senior high school. Ini tidak perlu diisi. Kita isi fokus yang dikotakin merah aja teman-teman ya. Baik. Ini kita isi dengan email. Emailnya kita isi kemudian diklik lagi, diisi lagi. Kemudian passwordnya isi ya teman-teman ya. Diisinya dengan password jangan sampai hilang ya, jangan sampai lupa. Tapi nanti kalau lupa selama emailnya nggak lupa masih bisa dipulihkan kok. Saya coba isi dengan passwordnya Bandung 101. Lalu klik ini, kemudian klik
Oke teman-teman, sudah selesai ya. Sudah selesai, boleh dicek lagi nih, dipastikan tidak ada yang salah. Nama saya adalah Dadan Permanajaya, sesuai format ini. Jadi nama terakhir dulu, kemudian nama tengah, dipisahkan dengan kurung, dan ditulis dengan huruf besar semua ya. Lalu yang terakhir nama pertama. Lalu untuk kata kanannya juga demikian formatnya ya. Tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal sekarang. Oke ya, selesai ya. Kita coba klik. Oke, setelah itu kita coba masuk ke email. Ya, sudah masuk ya teman-teman. Ada email untuk verifikasi. Teman-teman bisa klik ini. Lalu untuk kemudian nanti ikuti langkah-langkah selanjutnya. Demikian untuk video saat ini ya teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum jelas, setelahnya boleh nanti komen ya teman-teman. Nanti saya coba bikin video berikutnya. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.